Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Hawalo. Hari ini kembali lagi ada acara di rumah, tapi kali ini sedikit berbeda karena hari ini acaranya adalah acara makan siang perpisahan. Karena besok kakak ipar akan pulang ke negaranya di Swiss bersama suami dan anaknya. Dan kita hari ini makan siang bersama dengan keluarga kita dan juga keluarga dari paman yang berada di depan rumah. Dan ini yang menuangkan Coca-Cola itu adalah sepupu dari suami saya, yaitu anak paman yang ada di depan rumah. Dia menyempatkan datang ke sini untuk makan siang bersama kita dan menemui ipar, soalnya mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Dan ini hari ini menunya sangat simple juga. Ada kerupuk, ada sambal, ada salad. Dan juga hari ini saya bikin masak daging punuk sapi yang lebih empuk ya dan gampang untuk dimasak. Dan juga ada nasi ikan asin. Tapi nasi ikan asinnya ini berbeda, soalnya ikan asin yang besar-besar dan sedikit durinya ya, sangat mudah sekali untuk disuir. Lalu saya masak dengan beras begitu dan campur dengan sayur-sayuran. Lalu saya masukkan ke dalam oven. Walaupun masaknya itu harus 2 jam ya, tapi membuatnya itu cara masaknya sangat simpel sekali dan praktis. Dan juga ada farova, ada feijoa, ada itu black bean. Udah makan dasarnya orang sini ya, selalu ada di meja makan setiap hari ya itu ya. Black bean itu harus sudah setiap hari memang harus ada di sana sepertinya ya. Dan black bean ini benar-benar bagus karena zat besinya ini sangat tinggi sekali ya. Bagi orang-orang yang anemia atau apa, tapi sayang saya tidak begitu menyukai black bean ini, tidak tahu kenapa, padahal ini sangat bagus sekali, kandungan vitaminnya sangat banyak dan bagus untuk kesehatan tentunya. Jadi hari ini saya sangat sibuk sekali, dari pagi sudah mulai menyiapkan masakan dibantu oleh imama dan juga tante depan juga ikut masak di sini, tapi saya tidak bisa membuka kamera karena sangat sibuk sekali, selain membersihkan rumah, masak dan juga banyak cucian yang harus saya selesaikan ya. Jadi sangat sibuk sekali dari pagi. Dan ini jam 12 siang kita makan siang. Dan kakak ipar ini beli kue untuk bayinya yang 4 bulan hari ini. Jadi sedikit merayakan juga hari ke-4 bulannya si dedek bayi. Orang-orang ini pada memperdebatkan perpolitikan di sini ya. Soalnya di Brazil baru saja selesai pemilu presiden. Dan ada yang pihak kalah, ada yang pihak menang kan. Sudah biasa begitu. Tapi perdebatan antara perpolitikan ini tidak akan pernah ada habisnya ya. Soalnya dua sisi ini ada sisi buruknya juga. Tapi yang membela sisi regu mereka ini tidak mau disentuh oleh orang lain ya. Jadi mereka ini saling berdebat tentang itu, perpolitikan. Ini adalah buah acerola. Jatuh. Sudah matang. Nih sudah matang. Begini. Juga banyak di situ. Ini buah acerola. Ini masih hijau. Di atas ini besar ya. Nah, yang di sana ini yang di situ tuh itu adalah buah siriguela. Tuh, banyak sekali buahnya. Itu juga macam buah ya, tapi rasanya ini agak sedikit sepat dan asam. Dan ini ipar bantuin kita untuk mandiin 2 anjing. Soalnya di depan itu mungkin kemarin kalau nggak salah itu
habis dibakar semua kelaras-kelaras dari apa namanya itu kelapa, dan si dua anjing ini berguling-guling ya di abunya, jadi hitam semua ini dua anjing ini, dan perlu dimandikan, dan ipar membantu kita. Dan setelah itu langsung hujan deras sekali ya. Saya suka sekali dengan hujan, tidak tahu kenapa. Saya merasakan tenang, saya merasa suka sekali dengan hujan, saya tidak tahu kenapa. Tapi ini hujannya sangat lebat sekali. Dan tadi pagi kita bersihkan itu mangga-mangga di depan itu. Sudah pasti kalau setelah ini hujan, di sini bukan hanya hujan air ya, tapi kalau sudah musim mangga seperti ini ya, ini hujan mangga jadinya, mangga jadi rontok semua ya. Dan ini bagus-bagus sekali. Tapi harus segera disingkirkan, soalnya kalau ada mobil atau apa itu jadinya sangat sudah busuk, sudah nanti kalau digilas sama mobil itu sangat kotor sekali ya. Jadi harus dibersihkan. Tapi setelah itu saya baru ingat kalau orang di depan rumah itu ada orang bekerja ya, kasihan itu orang hujan mau apa, siang mau kepanasan mau hujan, mereka ini tidak ada istirahatnya. Dan saya ingat kalau hari ini mereka juga ada kerja di sana, maka saya akan ambilin ini yang bagus-bagus karena ini baru saja jatuh ya. Ini baru saja jatuh dan masih baru. Kalau yang sudah bonyok begitu saya tidak kasih, tapi yang bagus-bagus, yang masih bisa seperti ini, saya akan kumpulkan dan saya akan taruh di depan pintu gerbang biar mereka ambil. Dan mereka sangat suka sekali katanya makan mangga, daripada hanya terbuang saja kan, sayang ini masih bagus dan baru. Jadi saya akan kumpulkan, lalu nanti setelah sore hari, setelah mereka istirahat, saya akan taruh di depan pagar. Dan ini rencananya kita ini mau pergi ke pemakaman, karena setiap itu sudah rutinitas kita sebenarnya, beberapa bulan sekali begitu. Saya selalu ajak suami, dan juga kalau kakak ipar di sini, dia akan mengunjungi pemakaman, ke tempat pemakaman keluarga dari pihak ayah. Karena mereka dekat, pemakamannya itu dekat sekali dengan rumah kita, dan kita akan pergi ke sana untuk mengunjungi pusaran dari kakek nenek dan keluarganya sebelum besok kakak ipar pulang ke rumahnya ya. Iparku tidak mau jalan, katanya takut setelah hujan itu. Di depan rumah itu kan ada memang banyak katak-katak kecil, banyak bangkong itu yang katak besar itu ya, dan dia ini sangat takut sekali, padahal ada di dekat rumah ini tempat pemakaman itu. Tapi kakak ipar tidak mau, katanya takut berjalan setelah hujan begini. Lalu dia ambil mobil, lalu dia setir sendiri itu. Lalu ya sudahlah, kita ambil mobil, lalu kita ke tempat itu ya, ke tempat pemakaman.
Inilah pemakaman atau kuburan ya di dekat rumah kita. Dan ini begini suasananya. Ada yang di bawah, ada yang ditumpuk, ada yang dilebarkan begitu. Begini suasananya di sini ya. Beda dengan orang Indonesia yang bagaimana di Indonesia itu kan harus berada di dalam tanah ya kalau kuburan. Setahu saya begitu. Saya baru pertama kali ini melihat kuburan semacam ini. Dan ini ternyata bukan ini hanya ada di kota ya. Kalau di luar kota mungkin ada di pinggiran begitu ya, masih ada di dalam tanah. Karena kan di kota tidak ada lagi mungkin tempat yang luas atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi pemerintah hanya memberikan ini satu kotak luasan ini, luas kuburan ini. Maka orang yang baru meninggal itu harus dikumpulkan dengan keluarganya. Tidak diizinkan lagi untuk menggali lubang yang baru. Jadi ya kalau ada keluarga yang meninggal, kalau tidak dimasukkan ke dalam lubang yang sama, setelah dibersihkan itu tulang belulangnya atau sisa-sisanya itu, lalu dimasukkan ke dalam kayak guci begitu atau dalam plastik yang simple, itu tergantung dari permintaan keluarga ya. Lalu setelah lubangnya itu dibersihkan lagi dan ditaburin dengan kaul itu kayak bubuk putih begitu, lalu dimasukkan ke keranda orang yang baru meninggal tadi. Jadi satu lubang itu bisa dimasukkan beberapa kali keranda, tapi di sini syaratnya kalau untuk membuka lagi kuburan yang sudah ditutup itu minimal harus 4 tahun. Sebelum 4 tahun tidak boleh dibuka lagi, harus ditumpuk di atasnya, membuat bangunan baru di atasnya begitu. Tapi kalau sudah lebih dari 4 tahun itu boleh dibuka lagi kotaknya itu, lalu dibersihkan sisa-sisanya di dalam, lalu dimasukkan ke keranda yang baru. Dan kemarin ini sebenarnya ipar sama suami ini sudah berusaha untuk mencari ya, tapi mereka ini tidak dapat karena hanya saya yang tahu persis di mana tempat ini. Suami pun masih bingung dengan tempatnya di sini. Tapi karena saya yang sering kali ke sini, saya tahu persis di mana tempat ini. Dan ini kelihatannya ada satu kotak saja, tapi sebenarnya sudah ada 5 orang di dalam situ. Ada keponakan dari nenek, ada kakek nenek, kakak dari kakek, juga ada si asisten dari nenek juga kakek itu, si Dona Ana yang meninggal itu juga ada di sana. Dan itu satu lubang itu di atas itu udah ada 2 keranda di dalam situ ya. Ada kakek dan ada si Dona Ana. Dan Dona Ana ini meminta, karena Dona Ana meminta sendiri untuk dijadikan satu lubang, dan kakek sudah meninggal lebih dari 4 tahun, maka boleh disatukan. Jadi di sini ini kalau orang meninggal sudah di bawahnya sudah ada, akan ditumpuk itu 1, 2, dan 3. Itu berarti sudah 3 orang. Dan kalau sudah banyak lagi itu bisa dikeluarkan ini seperti ini. Mereka ini kalau permintaan dari keluarga mau digabungkan seperti ini bisa dicopot lagi dan dimasukkan kerandanya seperti itu. Jadi di sini ini kuburannya seperti itu. Pitbull. Hai, que susto, be. Saya sering kali ke tempat ini karena saya tahu kakek dan nenek juga si Dona Ana ketika masih hidup. Jadi menurut saya mereka adalah keluarga saya. Untuk mengunjungi mereka bukan untuk apa, karena untuk mengingatkan inilah chapter terakhir kehidupan kita ya. Mau kita sombongkan apa, mau kita banggakan apa, kehidupan kita akan berakhir di sini. Dan itu membuat kita lebih rendah diri. Setelah sorenya kita pulang, lalu ini malam harinya jam 8 malam kita makan malam bersama ipar karena mama papa tidak mau ikut. Katanya mereka masih kenyang dan capek katanya. Dan ini kita pesan pizza untuk makan malam kita sambil mengobrol tuh sebelum dia pergi besok pagi. Dan ini adalah tempat favorit saya, salah satu favorit saya karena ada pizza yang dimana pizzanya ini sangat enak sekali, yaitu udang dan katupiry ya. Simple tapi enak sekali.
di depan restoran itu ada 2 anjing. Kasihan ini, hujan-hujan mungkin mereka ini tidak ada makan ya di luar karena hujan sangat deras sekali, dan ini sangat kelaparan mungkin mereka, dan satunya ini kakinya sakit. Kasihan juga karena kita pesan 2 dan tidak habis, lalu kita mau bawa pulang sebenarnya, tapi kasihan ini 2 anjing kelaparan. Lalu kakak ipar ini ngasih sebagian ke anjing-anjing ini karena kasihan dia tuh, kayak dia meminta, yaitu kasihan. Banyak sekali loh di sini ini anjing-anjing yang ada di jalanan itu, dan mereka ini ya seperti ini, kurus-kurus, tidak terurus ya, kasihan, baik kelaparan, hujan apa ya, mereka juga butuh makan. Ya, beginilah video hari ini. Terima kasih untuk Anda para penonton, dan terima kasih untuk Anda para subscribers. Dukungan Anda sangat berarti sekali untuk kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.